Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Kalau kita lihat kemarin dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta itu menyampaikan terkait pengumuman pemberhentian Pak Anies Baswedan pada tanggal 13 September 2022. Jadi itu hanya sekedar pengumuman yang menyatakan bahwa Pak Anies itu akan selesai purna tugasnya 16 Oktober 2022. Jadi kalau kita lihat hebohnya yang kemarin itu memang ada wacana bahwa Pak Anies akan berhenti di 13 September. Tetapi nyatanya itu hanya pengumuman pada tanggal 13, bukan menghentikan Pak Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 13. Nah, itu artinya Pak Anies masih bisa bekerja sebagaimana biasa sampai 16 Oktober 2022. Dan kita lihat Pak Anies Baswedan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, sahabat Enjoy Channel, kalau kita melihat Pak Anies Baswedan ini, memang banyak pihak yang menyerang Pak Anies Baswedan. Semenjak Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai sekarang, serangan bertubi-tubi dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Yang intinya mereka takut kalau Pak Anies nanti mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon presiden 2024, apalagi Pak Anies Baswedan jadi. Ada partai politik, PSI, yang dulu menyatakan bahwa jangan sampai Indonesia dipegang oleh seorang pembohong. Nah, siapa yang dimaksud? Tentu yang dimaksud adalah Pak Anies Baswedan. Jadi begitu takutnya kalau Pak Anies nanti benar-benar menjadi presiden. Pertanyaannya adalah kenapa mereka takut? Padahal ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, keadaan Jakarta justru lebih baik dari yang sebelumnya. Banyak program-program Pak Anies Baswedan yang itu banyak berkontribusi kepada warga masyarakat DKI Jakarta. Jadi ini adalah hal-hal yang positif dari Pak Anies Baswedan. Tetapi mereka takut dengan salah satu narasi-narasi yang negatif dialamatkan kepada Pak Anies. Katanya Pak Anies intoleran, Pak Anies bermasalah dengan korupsi. Padahal sampai hari ini tidak ada indikasi Pak Anies korupsi. Bahkan kemarin Pak Anies dipanggil KPK, bukan berarti Pak Anies korupsi, tetapi KPK mencari informasi terkait ada tidak dugaan korupsi pelaksanaan Formula E. Itu kan masih dugaan, tetapi Pak Anies menjelaskan panjang lebar sampai 11 jam kemarin kepada KPK. Itu artinya sebenarnya tidak ada persoalan dengan Pak Anies Baswedan. Tetapi narasi korupsi, intoleran, radikal, dan sebagainya itu dialamatkan semua kepada Pak Anies Baswedan untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Padahal sejatinya narasi-narasi itu tidak ada pada diri Pak Anies Baswedan. Dan kita paham bahwa narasi itu dibuat untuk mendowngrade, untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Itu pun elektabilitas Pak Anies ini terus moncer, menduduki 3 besar teratas dari berbagai lembaga survei. Yang mana ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo. Jadi 3 orang ini masuk dalam 3 besar calon presiden potensial. Nah, bagaimana dengan Pak Anies Baswedan setelah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Apakah akan pudar elektabilitas Pak Anies? Justru ini dilihat positif oleh Rocky Gerung. Namun Rocky Gerung ini menilai bahwa selepas Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, justru ini akan membawa angin segar, angin perubahan pada Pak Anies Baswedan. Banyak program, banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Itu artinya ketokohan Pak Anies Baswedan tidak luntur walaupun beliaunya tidak menjabat sebagai pejabat publik. Nah, sahabat Enjoy Channel, coba kita lihat cara pandang dari Rocky Gerung mengenai Pak Anies Baswedan pasca Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita baca berita sahabat Enjoy Channel dari wartaekonomi.co.id. Pembusukan mulai terlihat menjelang jabatan habis. Rocky Gerung kasih angin segar ke Anies Baswedan. Saya bisa taruhan setelah Anies ... Artinya setelah Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tak akan lama lagi berakhir. Anies pun tak ada tanda-tanda ingin mengendorkan kerjanya jelang lengser dan fokus pada penyelesaian programnya. Seiring mendekatnya masa tuntas Anies Baswedan sebagai gubernur ini, eskalasi serangan kepada Anies mulai meningkat, bahkan isu penjegalan Anies untuk maju di Pilpres 2024 sempat menghebohkan masyarakat. Jadi serangan dari pihak sebelah terus dilakukan menjelang Pak Anies lengser. Jadi mereka tidak kendor menyerang Pak Anies, menjegal Pak Anies, melakukan pembusukan nama Pak Anies Baswedan. Ini luar biasa. Tetapi Pak Anies kita juga melihat beliau juga tidak mundur, tidak mengendorkan kerjanya walaupun masa jabatan Pak Anies akan berakhir. Mengenai ancaman pembusukan Anies Baswedan menjelang masa akhir jabatannya ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Menurut Rocky, Anies memang sudah diintai. Anies diintai dan Anies punya potensi untuk menghasilkan kembali reputasinya, di mana di dalam kebijakan yang dibuat, jelas Rocky melalui kanal YouTube miliknya yang bersama Hersu Beno Arif dari Forum News Network FNN, dikutip pada 13 September 2022. Berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, menurut Rocky, tidak akan terlalu berpengaruh pada sosok Anies Baswedan. Bahkan Rocky menganggap untuk bisa tetap eksis sampai 2024 nanti Anies bisa membuat semacam LSM atau lembaga sosial yang langsung terjun untuk bisa membantu masyarakat tanpa harus dipusingkan dengan birokrasi-birokrasi yang melekat pada jabatannya. Anies punya kesempatan baru untuk membangun, sebut saja semacam LSM. Itu kan sekedar lembaga saja, karena Anies sendiri sudah melembaga di benak publik sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser, dia harus deklarasi Anies Baswedan Institute atau Anies Batavia Independent. Jadi semua hal bisa dilakukan, jelas Rocky Gerung. Rocky bahkan yakin setelah Anies selesai di DKI 1 dan kembali aktif di kegiatan lainnya, maka elektabilitas Anies bisa terus meningkat. Dan saya bisa taruhan begitu Anies mengucapkan lembaga barunya itu, elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap Anies serius walau diberhentikan di posisi formalnya. Tapi secara informal dia tokoh politik, kan itu enaknya. Dan Anies justru lepas dari beban birokrasi di DKI sehingga dia bisa muter ke Indonesia, jelas Rocky Gerung. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari Rocky Gerung melihat Pak Anies Baswedan ini menjelang masa purna tugas dari Gubernur DKI Jakarta. Apakah elektabilitas Pak Anies itu surut walaupun dia digembosi, walaupun dia dijegal, walaupun dia dilakukan pembusukan oleh lawan-lawan politik? Ternyata menurut Rocky Gerung justru Pak Anies setelah menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta namanya akan terus menanjak naik. Justru ketika beliau tidak punya jabatan publik seperti gubernur, maka beliau lebih bebas untuk bisa berkeliling di Indonesia. Karena kalau kita lihat kemarin, ada beberapa warga masyarakat, ada ratusan warga, itu jam 3 dini hari sebelum subuh, sekitar sebulan yang lalu, mereka itu bondong-bondong ke rumah Anies Baswedan sebelum subuh. Ternyata ini warga masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia ini meminta kepada Pak Anies Baswedan untuk berkunjung, untuk bersilaturahmi ke berbagai daerah. Nah ini sudah ada order, sudah ada pesan bahwa Pak Anies diminta untuk datang ke berbagai daerah. Nah ini kan artinya bahwa peluang Pak Anies untuk berkoordinasi ke daerah ini cukup luas, cukup besar. Apalagi Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi ini lebih enak melakukan koordinasi, melakukan silaturahmi di berbagai daerah dalam rangka untuk mengkonsolidasi
Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat bahwa peluang Pak Anies juga akan banyak diundang oleh berbagai lembaga untuk mengisi kajian, kegiatan, ceramah, dan sebagainya. Misalkan Pak Anies diundang ke stasiun-stasiun televisi terkait ini menjelang Pilpres 2024 karena Pak Anies sebagai calon presiden. Tentu Pak Anies punya banyak kesempatan diundang ke sana kemari. Itu akan memberikan poin plus bagi Pak Anies Baswedan, yang mana nama Pak Anies Baswedan akan terus diingat oleh publik. Dan menurut Rocky Gerung, ini Pak Anies juga bisa membentuk sebuah lembaga LSM, lembaga pendidikan. Walaupun ini bentuknya lembaga, yang mana kata Rocky Gerung sebenarnya Pak Anies ini sudah melembaga di hati warga masyarakat Indonesia. Artinya kalau sudah melembaga, pilihan politik dari warga masyarakat ini jatuh kepada Pak Anies Baswedan. Kenapa mereka memilih Pak Anies? Ya karena Pak Anies berprestasi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat, banyak piala yang dipegang Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah simbol, ini sebagai bukti bahwa Pak Anies memang berprestasi selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan Pak Anies Baswedan yang merakyat, yang membumi, yang berpihak kepada rakyat masyarakat. Contohnya, kemarin ada demo dari buruh meminta kenaikan UMP DKI Jakarta. Pak Anies berpihak kepada buruh, menaikkan UMP DKI Jakarta, dan ini banyak didukung oleh warga masyarakat. Kemudian pihak pengusaha melakukan gugatan hukum, tidak terima kalau UMP di DKI Jakarta ini dinaikkan. Nah, ini kan menjadi satu bukti bahwa Pak Anies berpihak kepada warga masyarakat, kepada para buruh. Walaupun pihak pengusaha melakukan gugatan hukum terkait UMP DKI Jakarta. Dan kebijakan-kebijakan lain yang kita lihat ini banyak memberikan satu keadilan untuk warga masyarakat DKI Jakarta. Karena sesuai dengan konsep Pak Anies Baswedan, yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kali ini Pak Anies bisa mewujudkan keadilan sosialnya itu untuk warga masyarakat DKI Jakarta, sesuai dengan kemampuan yang dipunyai Pak Anies Baswedan, yaitu memberikan kebijakan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang namanya terus meroket, walaupun penjegalan-penjegalan dilakukan, pembusukan Anies Baswedan dilakukan, tetapi Pak Anies Baswedan menjawab semua itu dengan kerja yang bisa menjawab terkait serangan-serangan yang mereka lakukan. Itulah Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.